datang kembali. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam periode 1942 sampai 45 ya dalam sejarah Indonesia. Periode krusial itu. Betul. Tapi kita lihatnya dari kacamata yang agak beda nih. Kecamatan Bayah di Banten. Oh, Bayah. Menarik. Ya, sumber kita ini laporan khusus disiapkan untuk peringatan HUT RI ke-80 nanti di Bayah. Jadi, misinya kita mau coba pahami gimana sih peristiwa nasional itu terasa di level lokal. Dan sebaliknya ya, bagaimana pengalaman lokal kayak di Bayah ini jadi bagian dari cerita besar bangsa kita. Nah, itu dia. Pertanyaan gedenya gini. Kok bisa ya masa penjajahan yang, brutal banget gitu, malah kayak mempercepat kita ke kemerdekaan? Siap bongkar ini? Siap. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari awal Jepang masuk, 8 Maret 1942, gantiin Belanda. Kan awalnya sempat ada harapan sedikit gitu ya? Betul. Sumbernya bilang Indonesia Raya sempat berkumandang segala. Tapi ya gitu deh. Nggak lama ya? Nggak lama. Langsung kenyataan pahit. Kerja paksa, Romusha, itu. Terus sumber daya alam kita diambilin buat perang Jepang. Wah, penderitaan di mana-mana. Iya, kebayang sih gelapnya masa itu. Tapi, nah, ini dia yang unik. Ada kebijakan Jepang lain yang, gimana ya, nggak disangka-sangka malah nyulut nasionalisme. Oh ya, contohnya? Mereka kan bongkar struktur Belanda tuh. Terus, bahasa Indonesia malah digalakan penggunaannya. Malah bikin peta juga kan, organisasi militer itu? Oh iya, peta. Tapi itu kan buat kepentingan Jepang juga. Jelas buat kepentingan perang mereka. Tapi ini kayak ngasih alat gitu loh ke pejuang kita. Alat komunikasi, organisasi, bahkan latihan militer dasar. Jadi ironisnya, pendudukan kejam ini malah jadi kayak, katalis gitu. Katalis yang mempercepat ya? Menarik. Terus langkah formalnya gimana? Kan Jepang udah mau kalah tuh Perang Dunia II. Mereka bentuk BPUPKI ya, 1 Maret 45. Tepat sekali. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugasnya yaitu merumuskan dasar negara, UUD. Periode ini kan yang ada perdebatan Piagam Jakarta segala macam. Ah, iya. Terus setelah BPUPKI? Nah, setelah tugasnya kelar, dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini di akhir Agustus 45, PPKI inilah yang gerak cepat pasca proklamasi 17 Agustus. Langsung satset ya? Iya, tanggal 18 Agustus itu langsung ngesahin UUD 1945, terus angkat Soekarno-Hatta jadi presiden dan wapres pertama kita. Jadi badan bikinan Jepang ini malah dipakai buat melegitimasi negara baru kita ya? Wah, cerdik juga para pemimpin kita waktu itu. Bisa dibilang gitu. Ini nunjukin kecerdasan strategis mereka. Baca situasi. Bukannya nolak mentah-mentah atau pasif, tapi malah memanfaatkan struktur yang ada. Dipakai jadi fondasi ya? Betul, fondasi hukum dan politik negara merdeka. Mereka ubah situasi jadi peluang kedaulatan. Keren sih. Keren banget. Nah, kecerdasan di level nasional ini sekarang kita tarik ke fokus kita. Bayah, Banten. Kenapa sih tempat ini penting banget di periode ini? Oke, Bayah. Jadi sumber kita ini nunjukin Bayah itu pusat tambang batubara yang vital banget buat Jepang. Namanya Bayah Kozan. Bayah Kozan, oke. Nah, buat ngangkut batubaranya itu, Jepang bangun jalur kereta api Saketi Bayah. Itu sekitar 90 km, dibangun antara 1942-1944. Disinilah cerita Bayah jadi penting sekaligus tragis. Tragedi rumus saya pasti. Tepat. Pembangunan jalur kereta sama tambangnya ini semuanya pakai Romusha. Bayah itu praktis jadi pusat pengumpulan Romusha buat Banten Selatan. Dan pekerjanya dari mana aja tuh? Kebanyakan didatengin paksa dari luar daerah. Terutama Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Kondisinya, Gimana kondisinya? Kerja paksa, alat minim, makan nggak cukup, diawasi ketat, disiksa tentara Jepang. Nggak kebayang lah. Dan korban jiwanya itu, saya baca di laporan, perkiraannya aja ngeri banget. Untuk jalur kereta aja katanya bisa sampai 90.000 orang. Bener itu? Angka itu memang bikin merinding ya. 90.000 jiwa. Cuma buat satu jalur kereta. Skalanya itu loh, sulit dibayangkan harga manusianya. Memang. Dan penderitaan luar biasa ini, plus infrastruktur yang dibangun di atasnya itu, ya secara ironis bantu Jepang, tapi sekaligus juga bikin mereka lemah akhirnya.
Tapi yang lebih penting, penderitaan ini jadi bara api perlawanan. Semangat perlawanan di Banten dan daerah lain ya. Betul, menyulut semangat itu. Selain tragedi Romusha, Bayak kan juga jadi tempat penting buat tokoh nasional ya. Bung Karno katanya datang awal 1944. Iya, tercatat Bung Karno datang. Bahkan ada dokumentasinya beliau kayak ikut kerja, makan bareng Romusha, terus pidato nyemangatin kerja keras demi janji kemerdekaan Jepang. Tapi di saat yang sama, Tan Malaka juga ada di sana kan? Nyamar jadi Ilyas Hussein. Nah, ini juga menarik. Tan Malaka ada di sana. Dan kabarnya ada perdebatan ideologis antara beliau dengan Soekarno. Oh ya? Debat soal apa? Ya, soal ini. Tan Malaka kan idealis ya. Kabarnya nolak keras ide kemerdekaan yang dibeli dengan penderitaan Romusha dan kolaborasi sama Jepang. Sementara Soekarno mungkin lebih pragmatis saat itu. Wah, kompleks juga ya. Jadi dua tokoh besar dengan pandangan beda ketemu di Baya. Ini artinya Baya bukan cuma titik eksploitasi dong. Jauh lebih dari itu. Baya itu jadi kayak arena gitu. Tempat ide kebangsaan diuji, diperdebatkan, tempat strategi perjuangan yang beda saling ketemu. Jadi bukan sekedar lokasi tambang atau rel kereta aja ya? Bukan. Walaupun mungkin nggak ada perlawanan senjata gede-gedean di Bayah langsung ke Jepang, kita tahu Banten kan punya sejarah perlawanan kuat ya, kayak Geger Cilegon dulu, atau gerakan Jojoboyo lawan Jepang. Penderitaan di Bayah ini pasti jadi bensinnya semangat itu. Oke. Jadi apa nih kesimpulan penting yang bisa kita tarik dari sini semua? Kita lihat ya, pendudukan Jepang yang kejam itu secara paradoks malah kasih momentum. Terus kita lihat juga kecerdasan pemimpin kita manfaatin situasi. Dan yang paling penting kita lihat Bayah sebagai mikrokosmos perjuangan ya. Penting buat Jepang, tapi juga tempat tragedi Rumusha yang luar biasa, sekaligus saksi bisu perdebatan ide para pendiri bangsa kita. Nasional itu ya dibangun dari kepingan-kepingan cerita lokal kayak gini. Penuh pengalaman manusiawi. Ada harga mahal, penderitaan, tapi juga ada ketahanan yang luar biasa. Memahami cerita kayak gini memang bikin kita lebih dalam memaknai kemerdekaan ya. Tentu saja, memberi kedalaman pemahaman. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Mengingat warisan fisik kayak jalur kereta Saketi Baya yang dibangun di atas penderitaan puluhan ribu Romusha. Gimana ya sebaiknya kita sekarang ini memaknai atau memperlakukan peninggalan-peninggalan era kolonial yang masih ada, bahkan mungkin masih kita pakai? Pertanyaan bagus untuk direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.